Om Swastiastu, Semeton Toko Bali Channel. Sekarang Tiang bersama dengan Dr. Wayan Tunjung. Swastiastu Pak Dokter. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya Niki. Nah, kalau Tiang boleh tahu Niki Pak Dokter spesialis napi Niki dalam kuliah? Ya begini, Tiang terangkan dulu kalau jenjang pendidikan Tiang akan tidak memaparkan lagi yang SMP, SD, SMA-nya Tiang SMKI, dulu Kokar, masih di Jalan Ratna, Denpasar. Setelah itu Tiang melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1 Tiang lulusan ISI Denpasar, S2 Tiang lulusan IADN tapi masih mencari dosen ke Jogja. Lalu S3 yang kebetulan ada sponsor yang lulusnya di luar negeri. Yang lulusnya di Inggris. Nah itulah bekal Tiang sehingga Tiang sekarang kembali kepada basic yang tidak boleh Tiang lupakan. Karena orang-orang datang ke Tiang itu mengenal Tiang karena Tiang senang ngewayang. Karena Tiang menjadi dalang. Dalang wayang kulit bukan dalang perusuh. Nah, makanya setelah mendapatkan ilmu secara otodidak, Tiang dulunya masih SD kelas 5, yang belajar sama guru yang sangat membimbing Tiang adalah Ampuro Rajo Betara, Bapak Nyoman Ganreng dari Sukawati. Itu adalah keturunan langsung dari dalang yang sangat terkenal di Sukawati pada masanya adalah Dewoyang Kak Geranyang. Itulah keturunan beliau. Nah, jadi dalam menekuni wayang kulit ini banyak ilmu yang Tiang dapatkan dari seni pewayangan, dari seni pedalangan yang notabene itu merupakan sari-sari kehidupan yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat Bali, khususnya beragama Hindu. Karena wayang itu berasal dari kata bayang atau lawak. Jadi Tiang selaku dalang itu berusaha memberikan lawak, memberikan bayangan supaya penonton itu larut dalam keilmuan yang harus ditekuni, filsafat-filsafat yang harus ditekuni, diingat selalu. Di sana juga ada segala ilmu ada di sana. Ilmu sosial juga ada, ilmu hukum juga ada dalam seni pewayangan. Dan dalam Mahabharata semuanya diajarkan itu. Tetapi kadang-kadang kan kita di seni ini mendalilkan ilmu secara pasti sesuai dengan pidana dan perdata itu kita harus belajar lagi tentang ilmu hukum nasional. Tetapi di dalam ilmu pewayangan kita mengenal yang namanya hukum Hindu, yaitu Manawa Dharma Sastra. Nah, dalam hukum Hindu Manawa Dharma Sastra inilah yang kental ada dalam konsep Itiasa Hindu, baik itu Ramayana maupun Mahabharata. Nah, saya berpesan begini supaya generasi-generasi berikutnya untuk anak-anak atau siapapun yang ingin belajar wayang, hendaknya lah tekun, serius. Karena menjadi dalang itu tidak mudah. Kalau hanya menarikan wayang, mungkin tidak begitu sulit. Tetapi supaya dicap menjadi seorang dalang itu banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus ditaati, dan banyak hal pantangan-pantangan yang harus dihindari. Sehingga disebut seorang dalang. Nah, lanjut apa pertanyaannya? Tadi Pak Jero bilang pantangan, Pak Dokter bilang pantangan. Ada pantangannya ya? Dari dalang itu. Kalau menjadi dalang itu sebenarnya berasal dari kata daluh. Daluh itu adalah guru lokal. Seorang dalang itu dia harus mampu memberikan pencerahan-pencerahan baik dari segala macam ilmu itu. Ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu weda, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dari segi bahasa juga, ilmu bahasa filologi. Dalam seni pedalangan itu harus
Makanya seorang dalang harus memahami itu. Dan pantangan-pantangan seorang dalang menurut lontar Darmo Podalangan dan Darmaning Pewayangan, dalang kan kewenang kesiro yan amangan amirun ningdu. Mungkin ini juga kriteria untuk seorang pemangku, untuk seorang pendeta. Dalang juga begitu. Kalau saat makan, hindarilah kalau makan amirun ngulu, ngejet ngulu maksudnya dalam supaya lebih mengerti. Kalau seorang dalang atau seorang pemangku dan yang lainnya yang menekuni spiritual Hindu, kalau saat makan tidak boleh kita menghadap ke selatan dan menghadap ke barat. Tidak boleh menghadap. Tidak boleh. Karena hulu atau inti ajaran keseniatan atau ketuhanan daripada Hindu yang disebut hulu adalah kajo dan kangin. Jadi kalau berbicara, duduk, apalagi akan membicarakan ilmu itu, usahakan duduknya menghadap ke utara atau ke timur. Begitu juga makan, usahakan menghadap ke timur atau menghadap ke utara. Dan ayo ujar abergaf, seorang dalang itu tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, dalang itu juga mempunyai pantangan dari segi makanan. Dalang, ayo mangan, ane pedas-pedas, ayo minum alkohol. Jangan makan kerupuk yang banyak, jangan makan gorengan. Kalau ingin suaranya bagus. Nah, itulah yang lakukan semenjak SD. Sehingga syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa sampai sekarang mutu suara saya masih terjaga. Nah, kalau suara dalang itu ada banyak macam suara yang harus dimiliki oleh seorang dalang. Ada namanya suara gigi, suara hidung, suara kerongkongan, suara dada, suara perut, dan di sana itu diatur oleh diafragma kanan dan kiri. Nah, minimal seorang dalang itu napasnya itu harus panjang, harus berdasarkan pada yoga. Kalau napas itu sudah panjang, nyanyian itu akan menjadi merdu. Apapun yang kita suguhkan supaya enak didengar, itu harus melalui pernapasan. Nah, untuk menjaga pernapasan itu, itulah tantangannya. Tidak boleh makan pedas, tidak boleh banyak makan daging. Daging juga. Ya, daging juga. Nah, itu yang lakukan betul itu waktu yang masih belajar sangat serius. Lalu yang pertama, bagaimana proses orang belajar main wayang? Apakah langsung ambil wayang? Tidak. Pertama membaca kekawin dulu. Nah, karena kekawin itulah yang mengajarkan kita isi daripada itiasa. Seorang dalang itu harus dia tahu yang namanya itiasa, baik Ramayana maupun Mahabharata. Ada lagi Pustaka Raja Purwa, ada lagi yang namanya Ariwangsa. Itu harus dipelajari, dibaca kitabnya. Nah, kalau kelihatannya begini, nanti setelah pentas itu, kalau seorang dalang dia belajar sastra sesungguhnya. Jadi dalam pentasnya itu dia tidak akan memberikan kebohongan, dia akan memberikan kepastian baik dari segi sastra maupun dari segi kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga petunjuk itu akan semakin menarik. Apakah dalang itu boleh mengkritik? Boleh. Karena dalam lontar tantu pegelaran, seorang dalang itu diperbolehkan dia jangankan mengkritik pemerintah, mengkritik Tuhan pun dia boleh. Ya, karena sampai sekarang tidak ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan baik pidana perdata memberikan hukuman kepada seorang seniman kalau salah ucap. Kan belum ada sampai sekarang. Seorang dalang di sana itu karena salah ucap dia dipidana sekian tahun itu belum ada sampai sekarang. Karena hukum itu tidak berlaku untuk seniman, khusus seniman dalang. Makanya bersyukurlah kita. Meskipun seperti itu, apakah kita akan semena-mena? Tidak. Kita akan tetap taat kepada peraturan yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Mengkritik boleh, tetapi juga harus memberikan jalan keluarnya. Jangan mengkritik saja, tetapi tanpa memberikan jalan keluar. Itu salah. Nah, seperti misalnya, dalam konteks ajaran ini, kenapa orang Hindu kalau berupacara didahului mecaru dulu? Kenapa kalau tidak ngodalan dulu mecaru belakangan? Nah, itu kan
Itu pertanyaan yang harus dijawab itu kalau ada pertanyaan begitu. Karena menurut kepercayaan Hindu, karena di Bali, di Hindu Bali ini terutama lebih percaya kepada hukum Dewa Siwa. Ya. Jadi penyucian alam itu karena Dewa Siwa mengajarkan yang namanya Pujo Kirana, itu penyucian itu dari bawah dulu. Dari bawah naik sehingga mecaru duluan, baru modalin atau berupacara. Tetapi apakah selain Siwa ada ilmu yang lain? Ada. Dalam Buddha diajarkan namanya Puja Sora. Kalau Puja Sora ngantap dulu, baru selesai mesegah. Atau mesegah dulu, nah itu baru ngantap yang lainnya. Itu boleh. Puja Sora itu mengajarkan begitu. Itu dalam konteks Buddha. Nah itu pantangan-pantangan. Dan juga dalang itu harus membekali diri dengan berbagai cabang ilmu. Karena dalang itu harus menguasai multidimensional segala macam seni yang ada. Makanya seni pedalang itu adalah seni yang multidimensi. Dalang juga harus tahu tentang seni rupa. Buktinya tiang masih mikir wayang. Dalang juga harus tahu tentang namanya seni suara, seni tari, seni tabuh, dan yang seni-seni yang lainnya. Kalau bisa. Karena apa? Dalang itu adalah kesenian yang kompleks. Dalam artian mencakup beberapa cabang ilmu, ilmu seni khususnya. Itu silakan. Kalau tadi Pak Jero bilang dalang tidak boleh berkata kasar, tapi kan pas sangut dela matut berdatualen, kadang keluar kata-kata sugro kayak kemudian cinang, yang gitu-gitu. Begini, dalam konteks pertunjukan, tergantung peranan yang diperankan. Dalam konteks penokohan itu, dalam seni pertunjukan ada namanya dua penokohan, ada antagonis, ada namanya protagonis. Kalau dalam antagonis berkata-kata kasar, itu adalah kebutuhan dari pembentukan karakter sebuah tokoh. Itu sah-sah saja. Yang saya maksud adalah kehidupan sehari-hari. Dalam kita berinteraksi dengan lingkungan. Hindarilah berkata-kata kasar. Kalau dalam segi pertunjukan, ya dalang harus menguasai juga berbagai cabang ilmu. Kapan dia harus memberikan kritik dengan kata kasar, kapan dia memberikan penghalusan, kapan dia memberikan solusi, itu adalah wewenang dari seorang dalang. Itu maksud saya. Ya. Kalau Pak Jero yang dengar dari Pak Kade sudah dari kecil itu tertarik ya mewayang itu. Ini berkah dari Ida Sang Widi yang tetap bersyukur dan ngaturan pramusik semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di flashback ke belakang, saya adalah keluarga seorang pemangku dan petani. Tidak ada yang lain. Nah, karena ketekunan dari kecil, saya lahir di keluarga pemangku dalam pengosekan. Dan orang tua petani total. Timbul niat saya itu untuk mengasah diri. Agar tidak selamanya keluarga kita satu warna saja. Pemangku dan petani. Nah kebetulan sejak saya ingat menjadi manusia waktu kelas 2 SD itu, saya ingin sekali menjadi seorang pergino. Nah itu saya asah diri saya dengan jalan apa? Dengan jalan meniru. Misalnya ada Arjau. Bagaimana suara mantri, bagaimana suara galuh, bagaimana suara penasar, bagaimana suara wijil, saya tirukan betul untuk melatih suara saya. Begitu juga kalau ada pertunjukan wayang yang sangat saya tidak tahu juga kenapa saya suka wayang. Mungkin itu berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu kalau ada wayang, saya nonton wayang malamnya, besok pagi saya masuk SD. Keluar dari SD itu, sebelum saya mengingat semua cerita wayang yang semalam, saya tidak akan membantu orang tua saya ke sawah. Makanya dengan jalan menonton, apapun cerita wayang yang semalam itu, tiang tulis dengan tulis tangan. Dicatat juga. Catat dengan tulis tangan. Jadi itu sangat berguna sekali saya rasakan setelah saya menekuni wayang ini, saya punya perbendaharaan cerita. Oh, wayang Sukwati semalam pada tahun ini ceritanya begini. Alur ceritanya begini. Sumber ceritanya di sini. Jadi kalau kita melakukan itu, kita punya jawaban kalau ada orang bertanya. Sumbernya di mana?
apa yang terkandung dari cerita itu, nilai apa yang ada, kemanusiaannya mana, spiritualnya mana, dewa tatuanya mana, widi tatuanya mana. Jadi kita bisa jawab. Dari itulah saya catat. Sekian lama saya hidup dan menonton wayang waktu itu, setiap odalan kalau tidak ada wayang kurang abdol rasanya. Kenapa begitu? Kembali saya tegaskan. Karena dalam konteks mendekatkan diri kepada Tuhan, itu ada jalan yang diwajibkan. Satu, kita harus tahu Sruti. Kedua, kalau tidak tahu Sruti, kita pelajarilah semertinya. Kalau tidak tahu semertinya, kita pelajari yang namanya mantra-mantra. Kalau tidak tahu mantra-mantra, Upanishad lah. Duduk bersama seperti ini, berbincang tentang sastra Hindu. Nah, jalan yang terakhir adalah pelajarilah Ityasa, yaitu Ramayana Mahabharata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya zaman dulu, setiap odalan itu pasti ada wayang untuk sebagai cerminan penuntun kramo atau yang ya di suatu daerah agar mengingat jalan menuju Tuhan gitu. Nah, ini yang perlu diingat, tulisan Begawan Darmoloko dari zaman Majapahit. Apabila manusia di zaman kali masih ingat pada 4 jalur itu, berarti manusia masih dekat dengan Tuhan. Kalau dimanapun itu di zaman kali ini, kalau orang tidak suka menonton Ityasa, itu jembatan terakhir untuk menuju Tuhan, itu menandakan bahwa wilayah itu jauh dengan jalan Tuhan. Nah, lalu bagaimana sekarang? Yang berkembang sekarang di mana-mana kan calon orang. Nah, itu saya tidak berani, saya akan tidak menyalahkan karena perkembangan zaman. Tetapi setidaknya karena cerita calon arang itu tidak masuk dalam jembatan menuju Tuhan gitu. Tidak masuk. Tidak masuk itu. Nah, makanya kalau calon arang itu aja nanti dititik beratkan, bukan berarti cerita calon arang itu tidak bagus, tapi yang digariskan oleh ajaran agama Hindu adalah 4 jalan seperti yang kita katakan tadi. Ya, nah, hendaklah kembalilah ke jalan itu. Nah, lalu ada pertanyaan yang sulit yang jawab, yang pergi ke Jawa Timur. Di sana ada di kota Dirah namanya. Di sana orang bertanya, Pak, kenapa di Bali setiap odalang harus mentaskan calon arang? Sedangkan Walu Nateng Dirah itu kan lahirnya di sini, di Dirah. Kenapa di sini tidak pernah mengadakan calon arang? Baik-baik saja. Gitu. Kan itu dasarnya. Kenapa di Bali setiap odal itu lebih fokus orang bercalon arang? Tapi saya lihat juga dampak-dampaknya itu saja gitu. Sedangkan di sini tidak pernah. Padahal di sini kelahiran dari ini calon arang kan di sana di Dirah. Nah, kalau menurut Bapak secara pribadi itu jawabnya kembali kepada diri sendiri. Ya. Kalau Anda ingin menuju Tuhan, silahkan mengambil jalan keempat itu. Kalau ingin bercalon arang silahkan, Bapak juga tidak berani melarang karena itu adalah jagat ya. Itu sedang digandrungi ya silahkan. Tetapi kalau pesan Begawan Darmoloka begitu. Tatkala manusia melupakan 4 jalan untuk mendekatkan diri ke Tuhan, berarti manusia jauh dengan Tuhan. Itu saja itu. Nah, ya pertanyaan lagi. Kalau misalnya Pak Dokter itu kan pernah menerima murid atau punya murid Pak Dokter itu berdalang itu? Ya, saya begini. Saya selain orang-orang pernah juga menjadi dosen tamu di isi Denpasar untuk memberikan pemahaman apa sih wayang itu. Tamu bahasa Inggris berarti Pak? Dosen tamu. Oh, dosen tamu. Nah, itu kalau di kampus isi Denpasar. Sampai sekarang Bapak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang penting yang tidak tahu wayang belajar wayang dengan Bapak. Karena pengalaman Bapak ada di Eropa. Bapak mengajar di Institut del Theater di Barcelona 2 tahun. Itu Bapak bukan mengenalkan wayang Bali saja, budaya Bali saja. Tidak, Bapak memperkenalkan budaya Nusantara. Jadi
orang-orang di luar negeri di Eropa itu biar tahu begini loh warna budaya ada di Indonesia. Ah, Nah, kalau orang bertanya spesifik tentang Bali, baru Bapak jawab tentang budaya Bali. Karena pengalaman Bapak waktu itu, orang-orang di Eropa itu lebih tahu Bali ketimbang Indonesia. Ah, Dan iya. banyak orang di sana bertanya, kamu orang Bali? Ya, Indonesia itu di mananya Bali? Gitu. Padahal Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Ya, tidak ada salahnya karena orang di sana itu tidak tahu. Hmm. Nah, pertanyaan yang paling menggelitik untuk Bapak sampai sekarang, di Spanyol itu dari kota Vic, kota utara itu sampai Valencia, sampai Cremonese, apa itu lagi satu, Barcelona, itu Bapak lalui. Ada orang bertanya begini, kamu orang Bali? Ya. Kamu beragama apa? Agama Hindu. Bapak balik bertanya, kamu beragama? Enggak. Oh. Nah, lalu dia bertanya, apakah ada jaminan Hmm. orang yang beragama itu etikanya jauh lebih baik daripada orang tidak beragama? Itu pertanyaan orang di Eropa waktu itu. Iya. Bapak jawab tidak. Hmm. Kenapa kamu bilang tidak? Karena setiap orang itu punya ruang dan waktu yang berbeda-beda. Hmm. Kadang-kadang agama itu juga menjadi komoditi. Hmm. Kapan agama itu diyakini tidak diperdebatkan, di sanalah orang khidmat menuju Tuhan. Hmm. Kalau dengan jalan agama itu, ajaran agama diperdebatkan, berarti orang-orang yang memperdebatkan itu adalah orang tidak yakin. Karena agama itu kan tidak harus diperdebatkan, harus diyakini. Ya. Bapak bilang waktu itu, agama tidak menjamin etika orang itu akan lebih baik. Nah, buktinya apa? Bapak jalan kaki dari Sagrada, itu jam 7 pagi orang sudah bangun, kelasnya jam 7:30 sudah teng. Tidak boleh ada kata terlambat. Itu disiplin orang di sana. Kalau kita disiplin di sini kan anggap biasa, Ya. kan kadang-kadang merasa benar kalau kita terlambat. Nah, kalau orang di sana takut pada sebuah aturan. Kalau di sini melanggar aturan dianggap luar biasa gitu. Itu bedanya. Satu contoh, Bapak jalan kaki di Sagrada pagi itu jam 6:30 Bapak udah bangun. Orang di sana tidak mengaku beragama, tidak berani dia vulgar mengatakan dirinya beragama seperti kita. Begitu Bapak jalan kaki mau nyebrang, di kanan jalan dan di kiri jalan itu 10 meter orang sudah berhenti. Memberikan prioritas kepada orang pejalan kaki untuk menyeberang. Padahal di sana tidak ada traffic light. Nah, apakah di sana Bapak berani menjamin mengatakan bahwa tidak ada jaminan orang beragama itu etikanya lebih baik daripada orang tidak beragama? Ya. Karena etika itu bukan dari sana, dari hati nurani. Banyak orang belajar agama tapi etika kurang kan begitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Ada pertanyaannya lagi. Ada perbedaan ya traffic light antara di Eropa dengan di Indonesia? Tidak, sama saja. Kenapa kamu bilang berbeda? Saya pernah ke Bali. Waktu saya nyebrang di Topati mau ke Isi dan Pasar, kok lampu kuning di sana itu orang ngebut. Nah, lalu kita mengatakan diri kita beragama, tetapi begitu perilaku kita. Nah, syukurnya Bapak bilang tidak ada jaminan agama itu membentuk perilaku orang lebih baik. Bapak jawab, traffic light itu adalah aturan internasional, di mana-mana pun fungsinya adalah sama. Nah, kebetulan mungkin saat itu ada orang yang terburu-buru dia mengejar waktu, makanya saat lampu kuning itu dia ngebut biar tidak kena lampu merah. Ya seharusnya kan tidak begitu. Nah, itu orang Eropa bilang saat itu tahun 98 itu. Nah, Bapak pelajari itu betul sampai sekarang. Jadi Bapak lihat etika orang kita ya, Asia Timur ini. Apakah agama itu bisa menjadi benteng untuk membentuk budi pekerti seseorang? Tidak jaminan juga. Nah, coba lihat sekarang ada orang anak muda ini mengendarai motor, ada tilang gabungan di depan, dia bisa lolos menerobos itu, dia bangga sekali loh melanggar peraturan itu. Nah, itu kan berarti etika kita kurang ya, dan dia merasa bangga kalau dia memperlihatkan etikanya kurang itu EQ Indonesia itu begitu jauhnya, harus belajar lagi dengan orang-orang di luar Indonesia.
Nah ini lagi pengalaman Bapak di Jepang, di Narita. Di sana kan ada pabrik dua Honda. Ada Honda, ada Akira. Di sana itu orang yang ditakuti apa? Polusi udara. Polusi. Itu adalah musuh yang paling utama bagi umat manusia adalah polusi. Nah makanya orang Honda dan Akira di Jepang itu betul-betul menimbang emisinya biar tidak menyebabkan orang itu sakit. Nah akhirnya knalpotnya juga dibuat biar tidak mengganggu orang. Ya. Nah diproduksilah Honda dan Akira itu diekspor ke Indonesia, dibeli oleh orang Indonesia, khususnya orang Bali. Nah apa yang terjadi? Begitu sampai di Bali knalpotnya diganti dengan brong. Tertawa orang Jepang. Iya. Kalau begitu kan berarti lagi sekian tahun kamu hidup di Bali harus belajar lagi baru akan sama etikamu dengan orang Jepang kan gitu jadinya. Ya. Saya sudah produksi Honda ramah lingkungan kok di Bali diganti knalpotnya kan gitu. Nah, sekian lama berarti apa yang kamu rasakan di Bali, sakit yang kamu rasakan itu bukan olah dari produksi saya. Karena orang-orangmu yang membuat kamu menjadi sakit. Saya sudah buat yang baik kok diganti di sini. Itulah, kalau orang membanggakan kejelekan itu berarti dari kajian ilmu spiritual agama, keyakinan beragama, ketekunannya taat terhadap agama, percaya kepada ilmu ketuhanan, hukum karma. Di Bali itu dia tidak taat gitu. Ya, kalau menurut Pak Dokter tuh gimana caranya biar nanti kan ada generasi-generasi baru juga yang lama-lama juga biar ikut mereka menerapkan 4 aturan yang tadi. Ya, ini kembali ke pengalaman bapaknya. Bapak itu berangkat waktu ke Eropa hanya berbekal uang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah karena tiket sudah dibayar. Bapak itu 3 hari 3 malam di pesawat gitu. Kan Bapak yakin Tuhan maha adil dan bijaksana. Penerbangan dari Bali sampai di Singapura itu pasti di pesawat dapat makan. Dan itu transit lagi waktu itu Bapak ke Italia pasti dapat makan. Nah dari Italia ini dah menyeberang memakai pesawat kecil dengan model Lufthansa yang ada baling-baling atasnya itu. Bapak nyebrang sampai di kota Pik. Sampai di kota Pik itu produksi pik yang terbesar di dunia. Bapak lapar sekali, di sana hujan salju. Lalu apa yang kita pakai supaya kita bisa makan? Karena kalau berbelanja dengan uang 100.000 rupiah, uang di sana kan pesitas namanya. Mana mungkin akan laku uang itu. Lalu Tuhan mengasih berkah pada Bapak. Saya harus makan. Tuhan kasih saya jalan saya supaya dapat makan. Akhirnya Bapak itu membawa tapal jauh satu. Tapal jauh itulah yang Bapak tarikan di sana di kota Pik. Bapak taruh payung Bapak di depan, Bapak menari. Ditaruh-taruhlah uang di sana. Nah, dari sana Bapak menari jauh sebentar itu dapat 17.000 pesitas. Gitu. Baru Bapak dapat roti tongkat 2. Gitu. Air Bapak belum dapat. Itu pengalaman Bapak. Nah, akhirnya bagaimana untuk mendapatkan air? Bapak terpaksa ambil soleng, Bapak nyoleng di pinggir jalan. Soleng Bali itu. Nah, nangislah anak kecil di depan Bapak. Dia sangat ingin memiliki soleng Bapak. Bagaimana caranya anak saya biar dapat soleng Anda? Berapa harganya? Saya akan beli sekarang. Itu ibunya bilang. Ya, saya tidak punya roti saja. Saya orang Bali. Kalau saya makan roti sekarang, saya tidak mendapatkan air minum. Kurang juga. Bisakah engkau tukar suling saya ini dengan air minum? Karena saya sangat membutuhkan air. Kalau dinilai dengan uang, nanti karya seni kalau ditukar dengan uang rendah nilai seni. Nah, coba lihat. Akhirnya dia ambilkan sebotol air yang besar, dikasih ke Bapak. Bapak kasih suling Bapak. Karena Bapak butuh dengan air saat itu. Jadi Bapak makan roti di depannya dia, Bapak kasih sulingnya, Bapak minum air. Karena dilihat Bapak jujur waktu itu. Diajaklah Bapak mampir ke rumahnya. Diajak Bapak mampir. Kamu sudah punya penginapan? Di mana kamu menginap? Saya kenal dengan Pak Juan Deksas di sini. Siapa? Juan Deksas. Dia terkejut. Itu seorang gubernur loh di Barcelona kenalanmu. Gubernur. Ya saya tidak tahu itu gubernur. Kamu sudah tahu gubernur itu di sini sangat dihormati. Kamu di sinilah tinggal di rumah saya. Besok saya akan kontak gubernur biar kamu dijemput ke sini. Nah, akhirnya
Bapak makan di sana, istirahat di sana. Dinginnya minta ampun karena musim salju. Bapak dikasih termo satu untuk menghangat ruangan. Itu berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sama siapa Bapak minta tolong? Kalau tidak sama Tuhan. Saudara Anda ada di sana, keluarga Anda ada. Bapak betul-betul itu baru namanya merantau. Kalau masih di Indonesia itu pindah tidur namanya. Jangan bilang diri, kamu merantau kemana? Ke Denpasar. Itu pindah tidur namanya. Uang 100.000 aja bekal Bapak. Dengan ilmu yang Bapak miliki. Nah akhirnya besok pagi disuruhlah Bapak numpang kereta api bawah tanah. Supaya bebas hambatan. Berapa jam? 8 jam. Di kereta api bawah tanah. Lalu apa yang terjadi? Orang Eropa masuk ke kereta api itu tidak ada yang berbicara seperti kita. Bikin gaduh, enggak. Begitu dia masuk, dia ambil buku. Dia baca buku. Nah, kalau Bapak berbicara sendiri kan mengganggu orang membaca. Akhirnya Bapak juga ambil buku. Dari sana timbul karena kesehariannya kita begitu, situasi begitu, Bapak jadinya rajin membaca buku. Nah, dari sana kalau Anda tekun belajar tentang ilmu budaya, pasti wilayah-wilayah yang membutuhkan kemampuan Anda itu akan mengundang Anda. Jangan merengek-rengek supaya diundang sedangkan Anda tidak berilmu. Nah, seperti keberangkatan Bapak kedua. Bapak kan 2 semester mengajar di sana. Begitu Bapak sampai di Italia, ada Bapak lihat di Napoli, ada orang tua yang menangis. Tapi membawa karung tapel. Wah, ini orang Bali. Tersentuh jiwa Bapak. Akhirnya Bapak dekat. Bapak belikan apel 1 waktu itu. Pasti orang ini belum makan. Beliau mau ke Seattle, ke Amerika. Salah pesawat. Akhirnya Bapak berusaha biar beliau dapat pesawat dari Italia menuju ke Amerika. Hampir Bapak ketinggalan pesawat di waktu itu. Karena menolong sesama kita dari Bali. Begitu beliau masuk ke pesawat menuju ke Amerika, Bapak itu sudah dengar panggilan yang terakhir untuk seat Bapak untuk terbang ke kota Fik dari Italia waktu itu. Syukur pada Tuhan Bapak bisa masuk ke pesawat itu. Begitu ya. Ya, akhirnya itu menjadi pengalaman Bapak. Kalau itu dihargakan dengan uang, Bapak rasa tinggi nilai penghargaan. Tidak bisa dihargakan dengan uang. Nah, sama dengan karya seni. Karena seni misalnya Bapak membuat wayang. Kalau pikiran Bapak kan menyatu di pikiran ini. Sama dengan seni-seni yang lainnya. Kalau ada lukisan misalnya, dihargakan dengan uang. Pasti laku lukisan itu. Karena dia memandang lukisan itu sama nilainya dengan uang. Nah, lalu kalau ada lukisan tidak laku sampai sekarang. Dan orangnya sudah meninggal. Karena beliau itu menghargai karya seni beliau itu jauh lebih tinggi daripada uang. Gitu. Jangan berpikir yang macam-macam. Seorang seniman, kategori kan ada 3. Ada pengepul seni, ada pengrajin seni, ada seniman. Kalau seniman, kalau dia menghargakan lukisannya atau karya seninya jauh lebih tinggi daripada uang, lukis itu atau karya seni itu kan ada sampai sekarang. Kecuali kalau dicuri. Nah, kalau lukisan itu sepadan atau karya seni itu sepadan dengan uang, pasti itu sudah laku. Nah itu maunya Bapak. Nah Bapak juga waktu itu ada seorang kurator museum di Santa Fe itu di Amerika Utara. Dia sangat pingin maskot museumnya itu biar bernuansa Bali. Waktu itu Bapak punya wayang barong, rangno, dan juga kayonan yang Bapak bikin agak besar sedikit. Nah, dia pingin membeli wayang itu untuk ditaruh di depan museum di Santa Fe. Bapak nggak ngasih gitu. Karena Bapak masih suka dengan karya seni Bapak. Akhirnya Pak, kalau saya tidak bisa membeli karya senimu, bagaimana caranya saya dapat bawa pulang? Begini, kamu jangan hargai karya seni saya dengan uang. Saya merasa sedih kalau kamu menghargai nilai seni saya dengan uang. Kalau memang betul itu dibutuhkan oleh Santa Fe, museum di Amerika Utara, bawalah ini ke Amerika.
tetapi isi nama saya di sana. Hmm. Makanya sampai sekarang itu namanya Ibu Felicia dari Jogja. Dia seorang kurator museum di Santa Fe, Amerika Utara. Sampai sekarang wayang-wayang yang Bapak persembahkan di sana itu menjadi maskot museum itu dan ada nama Bapak di bawah. Dan tidak dihargai sepeser pun. Kenapa? Siapa tahu nanti anak cucu Bapak atau orang Bali berkunjung ke museum Santa Fe itu akan ada nama Bapak. Meskipun Bapak sudah mati atau melingih di Rong Tigo, tapi karya Bapak masih di sana. Itu maunya Bapak. Makanya sampai Bapak bawakan loh dari sini dengan sepeda motor yang butut itu, Bapak gendong wayang saya, wayang Bapak, untuk supaya dipajang di museum itu. Bapak bawakan ke Sanur, dia tinggal di Taman Palem itu, Pak ingat sampai sekarang, malam-malam Bapak bawakan di sana. Dia berterima kasih sama Bapak. Makanya sampai sekarang orang-orang Santa Fe itu tetap ingat sama Bapak, Amerika Utara. Nah, masalah murid sekarang. Bapak tidak menutup diri siapapun yang mau belajar wayang. Karena wayang itu sudah diakui oleh Badan PBB yang namanya UNESCO di cagar budaya dunia kan. Siapapun yang belajar wayang boleh. Agar jangan diklaim saja. Diambil alih itu budaya kita, dikatakan budaya wilayahnya itu tidak boleh. Nah, jadi setiap orang yang mau belajar wayang, khususnya misalnya wayang Nusantara, tidak wayang Bali saja, wayang Jawa, wayang silahkan datang. Tetapi ingat, waktu itu Bapak mengadakan seminar internasional di IHDN Denpasar dengan narasumber murid Bapak sendiri, seorang profesor dari Ohio University di Amerika. Dia belajar wayang ke Bali, ke sini. Bisa nggak Anda mengajar saya 2 minggu biar saya bisa menarikan wayang? Bisa. Bisa. Tetapi mutu dari pegelaranmu beda dengan mutu orang belajar lama. Gitu. Saya tidak mencari mutu, yang penting saya pernah menjadi dalang wayang Bali. Silahkan. Nah, pas dia sudah mulai pentas, selesai pentas, Bapak yang memohon, ayo kita ngadakan seminar gratis di IHDN Denpasar dengan judul Wayang dan Karakter Manusia Bali gitu. Jadi dia sebagai moderator, jadi pemakalah itu bersama Prof Didio, bersama siapa itu lagi satu Bapak sebagai moderator waktu itu, Pak Mancatra kalau tidak salah. Nah itulah saat memberikan pemaparan tentang keilmuan wayang kulit Bali ini ditinjau dari orang asing yang bicara. Ini seorang profesor, bagaimana dia mengilmukan wayang Bali itu biar bisa menjadi ilmu. Kan gitu maksudnya, maunya Bapak kan begitu. Akhirnya setelah dikasih kesempatan bertanya, bertanyalah Pak pertama. Bapak ada di sana. Pak Tunjung, dia pakai bahasa Inggris maksudnya, tetapi bahasa Inggrisnya gitulah. Orang Bali berbahasa Inggris kan, bahasa Indonesia di Inggris kan. Jadi Profesor William Kondi tidak mengerti gitu. Nah, Bapaklah yang membantu biar dia mengerti. Pertanyaannya begini, wayang Bali itu adalah kental dengan agama Hindu. Apakah Anda mengajarkan wayang Bali di Amerika harus dihindukan dulu orang yang mau belajar itu? Kan gitu pertanyaan. Apakah Anda masuk Hindu sebelum belajar wayang kulit Bali? Itu pertanyaannya. Jadi Bapak yang mentranslate ke Inggris biar Profesor Kondi itu mengerti gitu. Nah akhirnya dijawabnya dengan bahasa Inggris. Prof Kondi tidak tahu bahasa Indonesia. Dijawab begini, kita harus tahu membedakan yang mana agama, yang mana budaya. Nah inilah kekurangan kita di Bali. Kadang-kadang kita tidak tahu agama, tapi kita tahu budaya, tapi mendoktrin agama itu. Gitu. Orang yang tahu agama, tapi dia mendoktrin budaya. Itu beda itu. Antara budaya dan agama. Itu di sana tempatnya. Nah itulah dijawab oleh Prof Kondi. Karena wayang itu sudah diterima diakui menjadi cagar budaya dunia. Siapapun boleh belajar wayang, tidak harus melalui prosesi agamanya. Karena agama itu beda dia dengan budaya. Kadang-kadang kan orang Bali
yang tidak tahu antara yang mana agama, yang mana budaya. Kadang-kadang dicampur adukkan. Ya. Dia tahu menari, topeng, misalnya dia dia mendoktrin bahwa itu loh agama Hindu, padahal itu budaya. Gitu. Kalau agama itu kan ada tato, ada upacara, ada susilonya itu. Itu kan bagian dari susilo. Ya. Dia baru susilanya itu, bukan tatonya. Itu. Nah, itu lainnya antara agama dan budaya. Tidak harus orang beragama dulu baru belajar budayanya. Enggak. Budaya ya budaya, agama ya agama. Kalau nanti kita kaitkan dengan itu, sama dengan kita memaksakan kehendak orang untuk menganut Hindu kan Ya. gitu. Kan belum tentu dia mau menganut suatu agama, karena orang riskan terhadap agama kalau di Eropa itu, karena orang tidak pernah mengakui dirinya beragama, tapi dia khidmat menghubungkan diri ke Tuhan dengan jalannya gitu. Ya. Gitu ya. Nah, murid Bapak termasuk Pak Kadek Kapyo, murid Bapak ada dari Pedalalang, banyak Bapak punya murid yang lokal-lokal. Tapi kalau di luar negeri ada murid Bapak di Jepang namanya Kikuno, dia sudah fasih berbahasa Bali dan dia sudah pentas wayang di Jepang, dia dari Tokyo. Ada seorang dosen di Indiana, Profesor Jennifer Goodlander itu dari S1 Bapak membantu sampai dia jadi profesor. Termasuk juga ketua teater di Ohio University, Profesor William Conley atau Profesor Bell dikatakan di sana, itu juga menimba ilmu tentang wayang Bali. Pak, ada seorang profesor juga dari Kroasia yang sangat getol dengan wayang Bapak, wayang Panji ya, karena Bapak wayang sejarah itu berkaitan dengan raja-raja Jawa, itu dikatakan Hikayat Raja Jawa itu dikategorikan wayang Panji gitu, seperti Gamuh gitu. Nah itu ada seorang profesor dari Kroasia namanya Profesor Marcinko. Dia mengajar di Universitas Leiden di Belanda. Dia belajar wayang Gamuh atau wayang Babad, wayang sejarah ke Bapak. Dia sudah tahu sekarang. Dia sudah pernah mementaskan wayang sejarah di Kroasia, tetapi di Kroasia tidak tahu budaya Bali gitu. Makanya mudah-mudahan nanti kalau tidak ada halangan, Bapak mau diundang ke Kroasia. Tujuannya apa? Bukan untuk Bapak pribadi. Bagaimana kita memperkenalkan budaya Nusantara, Bali pada khususnya, agar dikenal di sana di Kroasia. Jadi ada daerah-daerah, wilayah-wilayah yang belum terjamah oleh budaya Bali, budaya Nusantara, itu baru Bapak serius. Seperti di Turki, itu kan mayoriti Muslim di sana, tapi pingin juga punya budaya. Nah, Kroasia, kalau di Swedia ada sekarang sanggar tari dan tabuh di sana, tetapi tidak begitu besar gitu. Ada tawaran untuk di Turki, ada tawaran untuk di Kroasia dan di Swedia. Itu baru Bapak mau. Kalau ke Amerika sekarang, kalau ke Jepang itu sudah banyak sanggar tari dan tabuh di sana. Dan termasuk orang Bali yang ikut menabuh di sana. Nah di Inggris juga ada kenalan Bapak dengan baik. Bapak waktu COVID itu Bapak kuliah S3 secara online di sana di Oxford ya. Di sana ada namanya ilmuwan Indonesia yang sudah mendapatkan Grand Scholarship di sana, namanya Pak Gede Wenten dari Tabanan, karena beliau menekuni musik etnologi dan beliau mampu mengajarkan ilmu-ilmu musik Bali secara etnologi kepada orang-orang Inggris, sehingga sampai kerajaan Inggris itu sangat salut pada Pak Wenten. Makanya Pak Wenten itu dikategorikan ilmuwan di sana, dikasih Grand Scholarship untuk melanjutkan penelitiannya. Kalau tadi pertanyaan itu kan bilang tidak perlukah masuk Hindu yang tadi itu Pak Jurong. Nah sekarang yang tanya kan kalau dalang itu harus mediksa, nggak itu harus mau winten kan ya, orang luar negeri. Kalau itu kita harus kembali membuat mengecamkan sebuah ilmu budaya dan ilmu agama. Harus kita mampu apa sih perbedaan budaya, apa sih agama itu. Nah, kalau dalang Bali ya, kenapa dalang Bali perlu mewinkan? Karena dia akan larut di dalam upacara Hindu. Nah,
Di dalam konsep Hindu itu ada dijabarkan dalam Darmo Puayangan dan Darmani Pedalangan. Ngerime te sang dalang yan siro angrit, unang te siro ma eko jati senistarnya. Kalau orang mau menjadi dalang itu harus diwinten. Kenapa? Karena dia akan mengucapkan aksara-aksara suci, bahasa-bahasa Kawi. Kenapa itu disucikan? Karena bahasa Kawi itu adalah bahasa lebeng, sudah mengandung nilai ketuhanan di sana. Makanya dalam seni pertunjukan, kalau seorang Trogino itu menyisipkan lebih banyak bahasa Kawi, itu namanya bahasa lebeng, pasti petunjuk itu akan lebih berat. Gitu. Tapi kalau bahasa mata, kenapa disebut bahasa mata? Karena tidak ada nilai ketuhanannya di sana. Kalau bahasa Kawinya itu pasti ada nilai ketuhanannya. Karena dia masuk dalam kategori huruf modre. Nah, itu. Nah, kalau dalang Bali, ya begitu. Tetapi kalau konteks dalam berbudaya, karena UNESCO sudah memberikan wewenang orang mau belajar tentang budaya, tidak agama, itu boleh. Kenapa dia belajar tidak perlu diwinten? Karena dia tidak akan menjadi pelengkap upacara. Dia hanya untuk tontonan. Dalam konsep seni pertunjuk ini ada namanya wali, ada bobali dan baleh-balehan. Kalau dia kan lebih cenderung kepada baleh-balehan. Kalau wali itu pengakuannya kan laporannya ke Sang Yang Widi. Makanya orang itu harus mendapat izin Widi dulu. Makanya perlu diwinkan. Nah, ini yang perlu kita luruskan sekarang untuk adik-adik penekun seni pedalangan Bali, juga umat Hindu secara umum. Karena dalam Darmo Puayang itu jelas dipaparkan, ngerime tesang dalang yang siro angringit pinake wali. Kalau dalang itu ngewayang akan sebagai pelengkap upacara, yaitu sebagai wali. Sonistanyo dalang neher anyapu leger. Sedikit-sedikitnya dalang yang boleh ngewayang lemah itu adalah dalang yang sudah pernah nyapu leger. Kenapa Darmo Puayangan mengatakan begitu? Karena fungsi daripada wayang wali itu adalah sebagai laporan kepada Tuhan, gitu. Sebagai pelengkap upacara, laporannya ke Sang Yang Widi. Lalu apakah yang menjadi dasar setiap dalang biar bisa melaporkan itu? Kenapa harus yang sudah biasanya puleger? Senistannya pasti dia tahu dalang itu yang namanya astopungku. Nah, astopungku itulah yang menjadi dasar hak daripada seorang dalang memakai astopungku untuk melaporkan upacara yang sedang berlangsung kepada Ida Sang Yang Widi. Nah, kalau dalang kaneher nyapu leger, apa dipakai dasar untuk melaporkan itu? Itu maksudnya. Itu izinnya, itu lisensinya. Kalau misalnya dalang punya kemampuan lebih dari itu, sang dalang kewenang ke siro juga anglarakan kanang penawarapnya. Sang dalang juga kewenang ke siro anglarakan agening layak, sama seperti gegelaran pendeta. Ya. Nah, senistannya itu yang paling bawah itu, dalang itu harus tahu astopungku dulu. Asta itu ada 8, pungku adalah mata air di 8 penjuru mata angin disatukan sebagai media melaporkan upacara itu kepada Tuhan. Bukan sekedar wayang, karena wayang wali, wayang lemah itu tidak sebagai tontonan, bukan. Itu sebagai pelengkap upacara. Kalau akan menjadi tontonan, wayangnya wayang bali-bali kan namanya. Lalu kalau kategori bobali, apa namanya? Rejang Dewo, Baris Gede, Pesantian, itu bobali. Itu, ya, makanya supaya tidak kita dicibir oleh orang yang tidak beragama Hindu, jangan a priori. Orang Bandung yang tidak beragama Hindu sekarang mungkin leluhurnya dia orang Hindu, melihat kita berbudaya agama seperti itu, kita akan dicibir karena dia tahu dasar bagaimana yang disebut kesenian wali, bobali dan baleh-baleh yang dia pelajari betul itu. Nah, termasuk ada murid profesor itu dia tidak pernah mengaku agama Hindu, tapi mungkin leluhurnya beragama Hindu. Itulah yang memberikan buku kepada Bapak tentang model Ganesha gitu. Ternyata kalau tidak Bapak baca buku itu, Bapak tidak tahu Ganesha itu ternyata 4 modelnya. Kita kan tidak tahu, dikira oh ini apa nih patung Ganesha. Fungsi Ganesha itu sesuai dengan bentuknya.
Satu Ganesha yang belalainya masuk ke dalam kening, itu minum susu, itu adalah memberikan kemakmuran, simbol kemakmuran itu. Nah, kalau ada Ganesha yang tangannya begini berisi tulisan, itu penolak bala itu. Sebagai penolak atau simbol Durmangalo itu. Nah, kalau ada Ganesha misalnya seperti ini, bawa Makanan. manisan, apa namanya kalau di India tuh, Ladu. ladu ya. Kalau bawa ladu, apa itu? Simbol kemakmuran juga. Di mana di dekat dapur cocok itu, pasti dia simbol kemakmuran. Di sawah juga boleh. Nah, kalau ada Ganesha yang membawa senjata astra bergawa dan di sininya lagi satu ada membawa lontar, itu adalah simbol pengetahuan itu. Di sekolah-sekolah begitu harusnya. Kalau sekarang di sekolah kan biar nggak ngerti orang dana apapun dipegang di sekolah gitu. Nah gitu. Dari orang Bandung loh yang ngasih tahu Bapak. Padahal Bapak sama-sama orang Hindu kok tidak mengerti itu. Kalau tidak, lalu saya, apakah Bapak terima? Belum Bapak terima. Tapi belajar lagi Bapak untuk supaya apakah benar seperti itu. Bapak kaji lagi. Bapak baca Gano Patitattva lontarnya. Betul. Itu pengalaman Bapak. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Luar biasa. Masih banyak yang perlu ditanya juga, tapi karena waktu mungkin nanti lagi semeton Suksema Pak Dokter. Yang sama-sama. tutup dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Suksema Pak Jero.